pagi. Bisa saya minta waktunya sebentar. Terlalu bisa, Ibu? Apakah tidak mengganggu? Tidak. Siap. Oke, terima kasih Pak Guru. Kebetulan kami ada tugas mengenai tentang guru penggerak untuk memecahkan studi kasus. Kebetulan saya mendapatkan studi kasus ketiga. Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapor semester 1. Sebelumnya semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada Kepala Sekolah Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru yang membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapor yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur nilai rapor atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapor tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak akan pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapot. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapot mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai-nilai murid 10 poin. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan kredibilitas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan apa yang Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukan itu. Sisi yang buruk dari kasus ini, kami diminta itu untuk menanyakan kepada rekan guru, kira-kira jika di sekolah kita ini mengalami kejadian seperti kasus di atas, kira-kira keputusan seperti apa yang akan diambil untuk menangani kasus seperti tersebut? Pertama, kerjasama. Yang kedua adalah keputusan bersama. Kenapa ini juga terjadi? Artinya bahwa dari pimpinan kita kan sudah meminta. Berarti kalau untuk guru bawahan yang walaupun guru mata pelajaran secara kasat mata bahwa anak yang bersangkutan yang mau dinaikkan nilainya itu adalah anak yang cukup berandalan atau mungkin tidak mau kerja tugas, tidak pernah ikut pelajaran. Tapi kalau memang ada keputusan internal antara kepala sekolah dengan dewan guru, ya kita harus loyal pada pimpinan. Tidak bisa untuk kita artinya membuat keputusan kita sendiri. Apa yang menjadi keputusan ini yang penting tidak sepihak. Semua harus ikut dan tahu. Sehingga nanti di kemudian hari kalau ditanyakan kenapa sampai begini, ya ini kan bukan keputusan saya sendiri. Pasti pimpinan ngomong begitu dan juga guru mata pelajaran. Ini kan sifatnya hanya untuk menolong atau membantu siswa itu sehingga siswanya itu mungkin kepala sekolah melihat
supaya nama baik sekolah bisa terangkat. Animo masyarakat juga bisa menyekolahkan anak di lembaga ini. Kemudian ketakutan orang tua dan guru adalah masa depan anak. Tidak terbeban dan tidak terancam. Jadi dengan adanya ini, anak-anak ada niat semangat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kira-kira prediksi apa yang menjadi landasan untuk kita bekerja sekarang ini? Faktor-faktor apa pandangan apa yang bisa dilakukan? Faktor yang menentukan kenapa saya harus berpendapat begitu. Yang pertama itu adalah satu, anak bisa termotivasi kalau kenyataan realnya untuk kita di Kodim, di SMA Negeri 1 Kodim, kalau dengan hal-hal begini, saya secara pribadi saya tidak mau. Tapi karena memang ini adalah kita kembali berpikir bahwa kita ini tidak abadi. Besok lusa pasti mereka akan menggantikan posisi kita karena ini adalah generasi. Orang tua menitipkan ke sini anaknya itu harus baik. Yang walaupun karakter anak-anak, mental anak-anak di sini kan ya saya sebagai orang asli di sini saya tahu persis, dan Bapak Ibu yang dari luar memang tidak tahu karakternya, mentalnya seperti apa. Tapi bagaimana supaya kita bisa berjuang bersama, memotivasi bersama, sehingga dari karakter mental yang kita tahu persis ini, dengan cara ini yang kita lakukan, mereka bisa termotivasi. Sehingga ketika mereka kembali ke kampung, ke rumah masing-masing, mereka juga bisa bercerita dengan orang tua, dengan adik-adik, oh ternyata di SMA Kodi begini. Tapi memang ini adalah antara hal yang memang membebani kita, tapi secara kasat mata ini adalah pekerjaan yang sangat mulia untuk kita, untuk menyelamatkan anak-anak bangsa. Betul, saya juga setuju apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Memang kita sebagai guru juga itu kadang dilema untuk mengambil suatu keputusan apakah itu benar atau salah. Tapi dari kejadian itu tersebut itu kan bisa diambil dari hasil keputusan bersama. Dari keputusan bersama itu kan kita bisa menentukan benar atau salahnya. Yang penting di dalam keputusan itu mengandung unsur-unsur hal yang positif. Hal yang positif bagaimana? Ya mungkin salah satu yang Pak Guru katakan tadi ya, menyelamatkan anak, supaya mental anak itu jangan sampai nilai yang kita kasih rendah, baru nanti membuat mereka merasa tidak ingin melanjutkan kembali ke perguruan tinggi. Karena di sini kan menceritakan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Jadi harus bisa dinaikkan. Saya rasa keputusan yang diambil oleh kepala sekolah itu saya sangat setuju juga. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat bekerja. Terima kasih juga Ibu Albina. Semoga sukses apa yang dikerjakan sebagai guru penggerak angkatan pertama untuk di SMA Negeri 1 Kodi. Kiranya juga bisa membawa dampak yang positif untuk kami semua yang masih berjuang untuk mengikuti jejaknya Ibu Albina. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih, sampai jumpa. Tanggapan atau pendapat saya atas keputusan yang dibuat
oleh rekan sejawat saya Pak Julius Pondoka adalah setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Memang kita sebagai seorang guru tidak lepas dari rasa empati dan rasa peduli terhadap murid-murid kita, meskipun itu sedikit mengganggu integritas kita sebagai guru. Hanya saja memberikan nilai tinggi kepada murid-murid, kita itu juga perlu diimbangi dengan pembelajaran yang maksimal dari guru maupun murid tersebut. Contohnya, semakin meningkatkan proses pembelajaran yang berkualitas, kreatif dan inovatif, itu dapat membantu anak-anak didik kita benar-benar memiliki nilai yang diharapkan oleh kepala sekolah. Dan anak-anak pun bisa masuk dalam perguruan tinggi negeri sesuai dengan nilai dan kemampuannya. Prinsip yang menjadi landasan berpikir rekan sejawat saya dalam mengambil keputusan adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan. Karena ada benarnya juga ketika kita memilih rasa keadilan. Karena nilai itu sudah dibuat sebagaimana mestinya dan sudah ada bukti nyata atau konkret. Dan ada rasa benarnya juga apabila kita merasa kasihan, merasa sayang, dan kita merasa perlu memberikan empati kepada murid-murid kita agar mereka masuk dalam perguruan tinggi negeri seperti yang diharapkan oleh kepala sekolah. Dan harapan sekolah 25% masuk PTN. Paradigma inilah yang terjadi pada kasus 3, harus memiliki keadilan dengan rasa kasihan. Ini menjadi sebuah dilema bagi seorang guru ketika dihadapkan oleh rasa keadilan dan kasihan. Saya sebenarnya sependapat dengan Pak Julius Pondoka, rekan kerja saya, bahwa untuk masa depan anak-anak, kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan jalan terbaik bagi mereka. Tapi bukan berarti dengan langsung menambahkan atau menaikkan nilai siswa tersebut. Kita bisa mencari jalan keluar lain, ataupun kita bisa memperbaiki pelajaran kita dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Setelah itu, untuk menaikkan kualitas pembelajaran kita melalui pembelajaran yang kreasi, inovasi, sehingga membuat anak-anak merasa senang dan bahagia. Ketika anak-anak merasa senang, mereka mau dalam belajar, maka otomatis nilai akademik pun akan mendukung, sehingga nilai yang benar-benar yang dihasilkan anak-anak tersebut adalah hasil kerja mereka sendiri. Prinsip-prinsip yang mendasari dalam pemikiran kita sebagai seorang guru, mengapa harus memilih mengikuti saran atau perintah dari kepala sekolah? Yang pertama adalah atas dasar demi kepentingan orang banyak. Kita tahu menjadi seorang guru tidak lekat dengan rasa kasih sayang, empati, kebaikan kepada murid-murid kita. Sehingga itulah yang mempengaruhi jiwa kita sebagai seorang guru yang bisa memberikan apapun untuk kebaikan murid-muridnya. Kemudian yang kedua, dasar dari pemikiran prinsip kita memberikan pelayanan tersebut atau pendapat tersebut, yaitu menjunjung prinsip dan nilai diri kita sebagai seorang guru. Memang dengan memberikan tambahan nilai, integritas kita terganggu, tapi setelah itu kita akan memberikan masukan kepada kepala sekolah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam guru, bagaimana membentuk atau menciptakan pelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik,
sehingga mereka merasa nyaman untuk belajar. Karena jika mereka merasa nyaman, itu akan membuat mereka semangat dalam belajar dan nilai akademik mereka pun meningkat secara otomatis tanpa harus dinaikkan oleh guru, serta prinsip-prinsip seorang guru tetap terjaga. Kembangkan inovasi dan kolaborasi.